Ini barang sulit dibedakan, saudara. Mana orang yang berpusat pada tujuan Tuhan dan mana yang berpusat pada tujuan diri sendiri, sulit dibedakan. Karena semua juga sebut nama Tuhan. Semua juga baca Alkitab, semua juga kutip Alkitab, semua juga ngomong tentang Alkitab. Khotbah juga ya itu saja juga. Betapa sulitnya untuk kita membedakan ini betul tujuan Tuhan atau tujuan dirinya sendiri. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saya pilih satu bagian Alkitab untuk kita. Surat pertama Korintus pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saya mulai dengan mengatakan begini, saudara-saudara. Ini pertanyaan ringan saja dan semua orang bicara soal pertanyaan ini di mana-mana dan jawabannya ada. Tapi saya ingin mengingatkan kita kembali. Yaitu begini, saudara. Saudara ini sementara melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Itu serius itu pertanyaan. Saudara dengar berulang-ulang itu pertanyaan. Tapi saya ingin tanya hari ini kembali. Saudara melayani Tuhan atau hanya melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa? Jawaban kita mempengaruhi perilaku kita dalam pelayanan. Kalau kita hanya sekedar melayani pekerjaan Tuhan, kita pun jadwal terlalu padat. Banyak sekali, ada di semua tempat dan orang-orang bilang, woi itu hebat betul itu. Tidak salah juga. Pekerjaan banyak toh. Tapi saudara, tanpa sadar nanti kita mengabdi pada pekerjaan. Tapi kalau hari ini jawaban saudara adalah kita melayani Tuhan, wah itu berarti sebuah keputusan yang tidak gampang. Kan dia butuh komitmen, perbaharuan tiap-tiap waktu. Karena kita bukan sekedar melayani sesuatu yang dibuat oleh manusia, tapi ini Tuhan yang panggil saya dan saudara. Teks ini saudara-saudara, surat pertama Korintus, sebenarnya dimulai dari sebuah informasi yang mencemaskan. Kenapa? Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe bahwa jemaat hampir pecah. Kenapa jemaat hampir pecah? Jemaat hampir pecah disebabkan karena jemaat mulai terkotak-kotak. Separuh bilang begini, pendeta yang baik itu, gembala yang baik itu, hamba Tuhan yang baik itu harus seperti Paulus. Paulus itu karena seorang penginjil. Jadi satu kali dia menginjil 2.000, 3.000 orang bertobat sekaligus. Itu dulu baru pendeta yang baik. Tapi separuh yang tidak. Pendeta yang hebat itu, yang bagus itu, yang luar biasa itu harus seperti Apolos. Karena Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang orator yang hebat. Dia berkhotbah 5-6 jam, mungkin orang tidak mengantuk juga. Orang bilang itu yang betul. Saudara lihat sekarang bahwa mulai ada perbedaan. Orang, kalau saya melayani dengan pendeta Yusuf di satu tempat, pasti saudara akan bilang, wah yang bagus tuh Pak Yandi, yang bagus tuh Pak Yusuf. Mulai ada kota-kota. Karena itu maka nasihat-nasihat ini menjadi penting. Nasihat-nasihat ini menjadi penting. Paulus bilang kamu ini seperti anak-anak kecil. Kalau hidup hanya sekedar membanding-banding itu, saudara tidak terpanggil untuk melayani Tuhan. Entah sudah dipanggil untuk apa. Tapi sekarang dia mulai mengajarkan banyak hal. Dan untuk malam hari ini berkaitan dengan panggilan ini, Paulus mengingatkan kita, ingatlah ketika kamu dipanggil dulu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Saya ingat betul pendeta Yandi ini kalau bukan jadi pendeta, pasti dia ojek di Soe. Naik sedikit mungkin supir travel loh begitu. Terus Tuhan kasih kesempatan pelayanan sedikit, orang mulai kenal-kenal di mana-mana. Wih, kita rasa kepung bajingan. Padahal waktu dipanggil itu kita bukan siapa-siapa itu. Ingatlah sesuatu. Tapi ini hal-hal yang coba dibuka oleh Rasul Paulus. Tentang rentang waktu. Tentang sesuatu yang saudara kerjakan. Tentang sesuatu yang ada pada dirimu.
Malam hari ini supaya ibadah kita kemudian membawa pulang sesuatu buat kita dan saudara-saudara, saya berharap saudara tergoda untuk mengatakan sesuatu dari apa yang saudara pikirkan, dari apa yang Tuhan taruh. Maka saya ingin menggoda saudara dengan pertanyaan ini sebelum kita lebih serius masuk di sini. Masihkah saudara melayani Tuhan? Masihkah saudara ada di jalur panggilan Tuhan itu yang sesungguhnya? Itu harus menjadi pertanyaan tiap-tiap hari bagi tiap-tiap orang yang sementara melayani Tuhan dan tahu bahwa dia sementara ada dalam panggilan itu. Masihkah kita ada di situ? Tidak. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana kita ukur bahwa kita masih ada di situ? Atau justru kita sudah ada di jalur luar, jalur yang bukan jalur panggilan itu. Jalur di mana sebenarnya itu bukan yang Tuhan mau, itu yang kita mau. Bagaimana alat ukurnya, saudara? Saya ingin kasih tahu kita satu dua hal di sini. Saudara renungkan baik-baik, sebentar kita bercerita bersama-sama. Hari ini kita ukur, kita diberi kesempatan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini untuk memberi jawab terhadap tema ini adalah yang pertama. Kalau Tuhan panggil seseorang, pasti Tuhan punya tujuan tertentu. Amin. Berarti ini orang yang dipanggil oleh Tuhan, dia dipanggil masuk ke dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan, bukan tujuan dirinya. Tuhan panggil saya dan saudara untuk tujuan tertentu dari Tuhan. Berarti yang melayani Tuhan, yang merasa terpanggil itu, dia harus membawa ini pelayanan, ini semua dinamika pelayanan menuju kepada apa yang Tuhan mau. Karena itu yang Tuhan punya tujuan, bukan dirinya. Kenapa hal ini saya taruh pada bagian pertama? Saudara, ketika pertama kali kita dipakai oleh Tuhan, pertama kali kita dipanggil oleh Tuhan, kita begitu habis-habisan memberi diri kita, begitu. Ada di Tuhan, ada jalur itu. Perjalanan waktu demi waktu, perkenalan kita dengan orang-orang, dengan segala macam, mungkin kemudian telah menggoda kita untuk menggeser itu tanpa sadar. Saudara-saudara, seberapa seriuskah hal itu? Saya coba renungkan berulang-ulang. Apa yang membuat sampai kadang-kadang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kemudian menggeser tujuan Tuhan itu ke dalam tujuan dirinya? Saya temukan satu kata. Itu kata ialah pantas. Atau kalau tambah satu kata di depan adalah merasa pantas. Dalam gereja kami, kalau mau jadi pendeta itu bikin surat pernyataan. Bersedia ditempatkan di mana saja. Itu kita waktu pergi itu idealisme masih tinggi, semangat masih tinggi, semua masih tinggi, itu melayani ngeri. Sampai satu periode itu sudah boleh mutasi. Waktu mutasi ini mulai menarik. Kenapa? Ketika mau kasih pindah pendeta Yandi dari sini ke sini, saya mulai perlahan-lahan merasa diri pantas. Kalau ke tempat yang fasilitas lebih bagus, orang lebih bagus, kan saya bilang, saya pas di situ. Tapi coba kalau kasih pindah Pimnelap itu, saudara tahu itu tempat, toh? Itu tempat yang memang kalau musim hujan itu anjing sata tanam di sana. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah engkau mau pergi ke sana? Apalagi kalau beberapa orang bilang begini, woi macam ke Pak Pendeta begini tidak bisa di situ. Pak Pendeta ini cocok di sini. Saudara lihat mulai merasa pantas itu. Ketika kita mulai merasa pantas, itu berarti apa yang menjadi tujuan Tuhan itu perlahan-lahan kita mulai geser. Mulai masuk pada tujuan-tujuan kita. Padahal kalau Tuhan panggil seseorang, itu berpusat pada tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Saudara diberi kesempatan merenungkan, pada pusat mana sekarang saudara? Berpusat pada dirimu sendiri atau berpusat pada tujuan Tuhan? Itu perenungan pertama. Renungkan baik-baik saudara, karena ini hal serius. Karena ini barang sulit dibedakan saudara. Mana orang yang berpusat pada tujuan Tuhan dan mana yang berpusat pada tujuan diri sendiri sulit dibedakan. Karena semua juga sebut nama Tuhan. Semua juga baca Alkitab, semua juga kutip Alkitab, semua juga ngomong tentang Alkitab. Khotbah juga ya itu saja juga. Betapa sulitnya untuk kita membedakan ini betul tujuan Tuhan atau tujuan dirinya sendiri. Tapi saya hanya mau ingatkan, ketika kita sadar secara personal bahwa ini ternyata mulai mengerucut pada tujuan kita dan bukan tujuan kita, saya bilang pada saudara-saudara tidak sementara ada pada komitmen pelayanan itu. Kita sementara bergeser. Itu satu. Kedua, saudara-saudara, kita bukan saja dipanggil masuk ke dalam tujuan Tuhan, tapi ukurannya adalah kalau kita dipanggil masuk kepada tujuan Tuhan, apakah Tuhan membiarkan kita begitu saja? Tidak. Setiap orang yang Tuhan panggil untuk masuk kepada tujuannya dilengkapi dengan karunia-karunia.
Tuhan cipta kita ini kan tidak sama kayak satu ruangan kosong, hall, tidak ada isi apa-apa, tidak. Tuhan lengkapi kita dengan karunia-karunia. Secara singkat saya ingin menggambarkan bahwa dalam Alkitab, dia coba membedakan karunia-karunia itu dalam dua bagian. Satu karunia-karunia motivasi, dan satu karunia-karunia manifestasi. Yang motivasi itu ya berkhotbah, menyanyi, pastoral, begitu mengajar. Itu yang motivasi. Yang kedua karunia-karunia manifestasi. Itu kayak yang kita sebut, orang bisa buat tanda-tanda heran. Dia jamah orang sembuh, dia tendes begini, lampu menyala. Itu. Padahal dia tendes ini listrik punya, begitu gitu. Itu. Pertanyaannya adalah, saudara, karunia manakah yang lebih penting? Jawabannya dua. Yang pertama, baik karunia manifestasi atau karunia motivasi, tidak ada satu lebih hebat dari yang lain. Dua-dua sama. Tapi coba sekarang saudara ukur. Apakah dalam pelayanan kita ini memang kita sadar betul-betul bahwa anak-anak yang bermain alat musik ini, mereka yang pimpin pujian ini, betul-betul merasa bahwa bersama-sama dengan pengkhotbah itu kita sama? Saya merasa tidak. Saya berkhotbah di banyak tempat dan perilaku terhadap saya itu biasa berbeda dengan yang main musik. Kalau makan daging ayam begitu, pendeta yang khotbah itu dia harus 1 ekor. 1 ekor itu. Kalau yang apalah dia hanya pikul ini barang dong ini. Dia kuah ayam itu pun hanya dipukaki sah. Karena seolah-olah kalau yang berkhotbah itu dia lebih itu gizi itu. Itu yang paling bajingan tuh di dia sudah tuh. Akhirnya saudara-saudara, bukankah itu kemudian berpusat pada diri sendiri terus? Jadi ini alat-alat ukur, saudara. Saudara jangan kasih tahu saya bilang, wih pak kami pelayan terlalu ngeri. Mau kasih takut siapa deh itu pelayan ngeri? Karena yang paling akan buat kita ngeri kok tidak tuh masih di dalam jalur Tuhan kok tidak. Itu jawaban pertama. Tidak ada karunia satu lebih dari yang lain. Supaya kita menghargai karunia-karunia. Dia bicara tentang tubuh, dia bilang begini, kepala gereja itu Kristus dan kita adalah tubuh gereja. Anggota-anggota itu yang satu menjadi penting bagi yang lain. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari perut. Siapa yang malam-malam perut sakit mau buang air terus kaki bilang perut, lu jangan marah, lu pisah sendiri. Kan tidak bisa. Pisam sama. Nah itu soal pertama. Tapi soal yang kedua saudara-saudara, kalau kita belajar itu dari surat pertama Korintus pasal 13, di akhir dari pasal 12 dia kasih tahu, ketika orang sibuk bicara tentang karunia-karunia yang berbeda-beda itu, Paulus kemudian mengingatkan, tapi kosong ingat, dia bilang ada karunia yang lebih utama lagi, yaitu apa? Kasih. Penjelasan di dalam pertama Korintus pasal 13 itu menarik sekali saudara. Sekalipun saudara bisa bicara dalam bahasa roh dan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada padamu, engkau tidak ada arti. Sekalipun engkau memberi dirimu untuk dibakar, sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada arti. Kasih menjadi catatan paling utama ketika kita membangun pelayanan, saudara. Kenapa? Karena banyak orang tidak melayani dengan kasih. Tidak banyak orang melayani dengan kasih. Saya pakai 2 contoh ringan. Contoh pertama, saudara-saudara, saya kalau pelayan di mana-mana tuh kadang-kadang bertingkah juga. Pokoknya sampai sana saya mau minum air yang disiapkan oleh orang di situ. Kita jaga suara ini harus minum yang kita bawa sendiri. Itu soal itu, tidak ada yang kasih. Yang kedua, saudara-saudara, dalam pelayanan atau dalam kehidupan tiap-tiap hari jemaat itu kita lihat. Kadang-kadang orang memberi bukan karena kasih. Ini kalau kita mau belajar bertumbuh, nah di sini jangan dari dulu hanya begitu saja. Lebih kritis sedikit ke dalam. Kalau mau berilah begitu. Berilah. Kadang-kadang saudara-saudara, kami ketika pelayanan ke banyak tempat, salah satunya yang viral beberapa waktu yang lalu itu Amnuban Timur. Saya tidak kesal semua orang, saya tidak belajar untuk kesal, tapi saya berpikir begini, saudara. Bayangkan saudara, pergi kita bawa super mie, 10 dos, terus kita kasih orang, foto, terus muat di media, tulis, indahnya berbagi. Wih, itu kelebe. Saya tidak bilang salah, saya tidak bilang salah. Motifnya yang serius untuk kita renungkan. Motivasinya itu. Supaya saudara lihat, ketika kepada kita diberi karunia-karunia, catatan seriusnya adalah apakah saudara menemukan apa yang Tuhan taruh di dalam hidup, dalam dirimu.
Tuhan waktu panggil Musa, Musa bilang, saya ini tidak petah lidah, saya ini omong agak gagap itu. Saya tidak bisa. Kenapa Tuhan panggil saya? Tidak, lupi. Nah, kalau begitu Tuhan, jangan suruh saya pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Hai, itu ada tongkat di situ, lu bawa, saya pergi. Saya akan menyertai, nanti saya berdiri di antara kamu. Pergi saja. Tuhan tidak pernah kasih. Persoalannya adalah, apakah kita menemukan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita atau tidak? Banyak orang ikut pelayanan, tapi dia tidak menemukan apa yang Tuhan taruh dalam diri. Kakak, saya ikut majang suruh saya buat apa-apa Tuhan, saya ikut saya. Pokoknya saya ibadah, jangan suruh doa, wih berat. Biar saya lihat-lihat dulu, gitu. Itu bahaya itu. Itu dia, saya kira tidak lagi di jalur itu. Dia di jalur 40 mungkin itu dia. Dia mulai keluar sedikit di situ. Saya melayani dan banyak orang terus berapa tanya saya, Pak Pendeta, yo bisa alat musik apa? Saya tidak bisa. Saya ini alat musik satu, saya itu pun juga hanya alat musik tiup. Ini apa? Saksofon. Livri. Bulan Agustus baru dia bunyi. Tapi supaya apa? Supaya saya tidak merasa diri inti. Supaya saya menghargai yang ini, yang bermain. Karena betapa rumitnya. Satu saat kami pelayanan di satu daerah di Amarasi Barat. Saya mau menunggu sampai dorong bongkar kembali ini. Kan panggung itu dorong bawa dari Kupang. Tidak besar. Saya lihat, biasa panggung kok besar-besar. Kenapa ini panggung kecil? Saya mungkin besar begini. Kami baru selesai bongkar tuh. Bukan kami, dorang. Saya kan hanya menonton. Dom baru selesai bongkar itu jam 3 pagi. Kami habis setengah 10 malam, dom baru selesai bongkar jam 3 pagi. Saya bayangkan waktu dorang bawa, waktu dorang pasang, waktu dorang melakukan semua di sini. Saya ini kan, dom taruh itu foto-foto saya. Bersama Pendeta Yandi, baru saya lagi tunjuk-tunjuk begini. Wih, sudah lihat betapa, kalau dom tidak ada. Ya Tuhan kalau kasih kita, ada karunia. Ketiga, saudara-saudara, mari kita renungkan. Kita masih di panggilan itu kok tidak? Sebab apa? Orang-orang yang dipanggil dalam panggilan Tuhan, dia lebih akan fokus pada hal-hal yang punya makna. Yang berfokus pada hal-hal yang bermakna, pada tujuan Tuhan. Apa itu tujuan Tuhan, saudara? Supaya kita pahami, kita sepakat dengan ini. Tujuan Tuhan itu tidak tujuan untuk satu orang, kan tujuan untuk banyak orang. Kalau kita belajar dari kisah Alkitab, dia kasih tahu, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mau untuk membiarkan manusia susah. Dia harus menyelamatkan manusia. Dia beri inisiatif. Dalam inisiatif itu, dia panggil satu orang. Satu orang bernama Abraham. Dari satu orang itu menjadi satu bangsa, namanya Israel. Dari satu Israel itu menjadi semua umat manusia, termasuk saya dan saudara. Berarti tujuannya, itu tujuan untuk kepentingan banyak orang ini. Sehingga orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang berpikir dan mengerjakan hal-hal yang bermakna bagi banyak orang. Bukan bagi dirinya sendiri. Untuk kepentingan banyak orang. Kepentingan banyak orang. Kadang-kadang dia punya kepentingan untuk banyak orang itu tidak dihargai. Kadang-kadang tidak dihargai. Jadi kadang-kadang kita rela untuk mengerjakan sesuatu bagi banyak orang, saudara-saudara. Belum tentu juga diterima. Persoalannya adalah, saudara masih mau tetap di jalan itu atau tidak? Saya ingat ketika gereja kami, sinode kami bikin itu rumah singgah di Pasar Nekoten untuk kebutuhan anak-anak yang di pasar-pasar. Berbagi cerita dengan teman pendeta yang mengurus di situ menarik. Kan siap makan, ajar dong bahasa Inggris, matematika segala macam. Ini anak dong juga mantap. Dorang datang begini lihat makanan, kalau hanya itu dong, hanya ini sekolah. Ini gratis ini. Dong, hanya ini. Itu kayak memang mau urut dada juga salah. Tapi saudara bisa bayangkan. Jadi saudara jangan pikir kalau ketika saudara aktif sekarang, itu kita betul-betul lagi di jalan Tuhan. Belum tahu. Jangan sampai kita hanya sekedar aktivis pelayanan, tapi tanpa jalur sesungguhnya. Itu ketiga. Keempat, saudara-saudara, orang-orang yang Tuhan panggil dalam pelayanan itu, yang akan merenungkan lagi dia masih di jalan Tuhan kok tidak, itu dia digiring, diarahkan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Dia diarahkan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Keputusan itu sebegitu penting sekali dalam hidupnya. Keputusan itu terlalu penting. Karena tanpa keputusan itu, kan ini endingnya nanti di poin terakhir, saudara. Kenapa keputusan itu penting? Karena keputusan itu yang menolong kita datang dengan segenap hati atau tidak. Saya ulangi untuk memberikan
informasi ini. Saya kira saudara sudah tahu, tapi saya ingin sampaikan kembali. Setiap hari itu seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali. Bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau karena dingin jadi tarik tambah kain panas. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil, dia seolah-olah diarahkan oleh Tuhan. Engkau harus ambil keputusan. Engkau mau melayani atau tidak? Engkau mau datang tepat waktu atau tidak? Engkau mau atau tidak? Kenapa? Karena kepala kita selalu diberi pilihan-pilihan. Ada beberapa orang rajin ke gereja. Terus saya tanya, wih, Bapak rajin oh? Dia bilang, mau son rajin, karena mana? Mau itu asu boto-boto dari pagi, daripada mau tembakau lele, saya datang. Jadi ada rajin gereja itu. Tapi dia datang bukan karena memang sebuah panggilan untuk datang. Kok daripada baklai deh, ibu baklai, sudah lebih pi. Pi itu dia hanya tunggu kapan pulang. Ada beberapa orang bilang begini, Bapak Pendeta sebenarnya betul datang. Tadi mam tua su telepon, su telepon berkata sempi, ini lama-lama potong celaka di jalan. Jadi saudara lihat bahwa kita sementara ada dalam sebuah pelayanan, beraktivitas pelayanan, tapi tanpa keputusan, abu-abu sekali. Saya ingin bilang kepada saudara bahwa orang yang paling banyak celaka itu adalah mereka yang bukan buta. Di Kupang ini saudara lihat kalau orang buta itu, kalau dia jalan, sekali dia taruh di puntongkat, dia langgar jalan, itu dia langgar sah. Kita yang pusing dengan pipi, dia lulus. Tapi coba yang pura-pura buta. Dia mau langgar, kok tidak langgar, kok bertak itu motor datang, lama-lama dia akan tabrak. Keputusan menjadi penting untuk itu. Itu keempat tolong. Kelima, kalau kita mau ukur kita masih ada di dalam ini panggilan Tuhan, kok tidak, masih jalur Tuhan, kok tidak, saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa dia akan mengalami bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu melalui banyak cara, bukan satu cara. Orang yang ada pada panggilan Tuhan itu, dia tidak membatasi dirinya untuk menikmati karunia-karunia dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui banyak sekali cara. Saya bicara kepada banyak orang berulang-ulang, saudara, bahwa dalam pelayanan tidak ada yang bernama pengalaman, tidak ada. Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Pada waktu kita mengandalkan pengalaman kita, kita sudah sementara tidak melayani Tuhan. Kita sementara melayani diri sendiri. Kalau kamu bikin acara undang Pak Pendeta Yandisa, dia biasa. Nah, itu kata biasa itu yang sudah bikin kita tidak lagi melayani Tuhan. Panggil saja beliau ini kalau main, baik. Itu kita sudah tidak lagi melayani Tuhan. Panggil saja kakak Nona itu yang MCW, dia suara terlalu mantap. Kita sudah bukan melayani Tuhan. Karena Tuhan itu selalu kasih yang baru, bukan yang lama. Supaya kita tiap-tiap waktu itu, oh betul ya Tuhan itu luar biasa. Sehingga ketika ada kesempatan hari ini, kita maksimalkan itu kesempatan. Karena besok pengalamannya baru. Besok baru. Kami bercerita dan beberapa orang tentang mujizat-mujizat yang kita alami dalam pelayanan. Terus saya bilang satu kisah kecil, saya bilang. Saya ingat ketika saya masih melayani di Alor, saya rindu ini Ibu Pendeta ini. Kami dua belum menikah waktu itu. Saya rindu ketemu ibu ini. Tapi bagaimana ini? Kapal feri itu baru akan keluar dari Alor jam 12 siang. Saya pelayanan di Ilawe itu habis sekitar jam 10 pagi. Oke, tapi saya bilang, Tuhan, saya mau pergi ketemu itu perempuan. Habis pelayanan saya ambil air, taruh di satu botol, terus saya pegang pisang satu sisir, jalan. Dari Ilawe ke jembatan itu hitam itu tidak terlalu jauh, 29 kilo. Jalan kaki. Kapal jam 12. Saya jalan-jalan sampai Pantai Daerah, ada mobil satu dari belakang. Woi, adik, mau pergi mana? Di jembatan itu. Naik. Saya senang sudah, naik. Saya sampai di jembatan hitam, 12:30. Lebih sedikit. Saya mandi di gereja itu, saya ganti pakaian, Pak Pendeta tanya, Yandi, mau pergi mana? Pergi Kupang. Pakai apa? Ferry. Lupa ferry, dia tunggu dulu. Pokoknya beta pi, suruh minta tolong koster antar beta sampai Dermaga. Sana Pak, bepi. Sampai sana, kita pas sampai. Itu ferry sudah di Tanjung 9, sedikit lagi masuk Pura.
Beta berdiri di pinggir dermaga, Tuhan nih. Lihat-lihatin Ferry terus kembali. Sampai di pintu gerbang mau keluar. Entah ini sengaja atau tidak sengaja, beta dengar percakapan dari dorang lewat itu apa ya, yang besar-besar itu. HT ke apa itu. Ini polisi marah-marah. Pokoknya petugas itu marah-marah. Kenapa kamu tidak teliti? Jadi, suruh pulang kembali. Ternyata ada alat satu dari Wetar yang harusnya dibawa ke Kupang. Dan ternyata itu alat belum naik. Keputusan mereka adalah Ferry itu harus kembali ke Alor. Ke dermaga untuk ambil itu alat. Pas sampai dong buka itu tempat, saya juga masuk dengan alat. Sampailah saya di Kupang. Terus saya koma di situ, saya tambah ini kalimat. Tapi ingat, 1 kali. Amin kok? 1 kali. Jangan bilang, sudah tidak usah siap. Kok itu hari saya sepi doa, Ferry kembali. Jadi biar kita pis tengah 5 juga nanti Ferry kembali. Tidak begitu. Tuhan kasih 1 kali. Amin kok? Jadi kasihlah kita, kasih kesempatan untuk menikmati lagi, karena itu tidak akan berulang. 1 kali. Ketika saya di Alor, saya singgah di satu pelayan rumah, Ibu Pendeta Ina, almarhum dia. Kami duduk-duduk bercerita makan, aduh hujan lebat. Jam 9 malam, dia bilang, kakak ini bagaimana? Nah, sudah saya berdoa. Saya berdoa. 5 menit kemudian, hujan berhenti. Saya turun. Pergi ke Kalabahi, besok saya pulang, dia bilang begini, wih, kakak, bisa tadi malam berdoa hujan berhenti? Bisa. Saya bilang, iya. Kenapa? Karena hujan tidak berhenti, berarti tadi malam kita 2 tidur sama-sama. Karena tubuh tanpa tidur satu sah. Saya mau tidur di mana? Lu di mana coba? Kita sama-sama di situ toh? Ya. Jadi Tuhan juga tidak mau begitu. Dia dengar dia hamba untuk berdoa, Tuhan ini berat, roh penurut, tapi daging lemah. Terus saya koma di situ, saya tambahkan, tapi ingat 1 kali. Bukan besok hujan, piin adalah cepat-cepat nanti doa. Itu hujan tidak berhenti lagi. Hujan-hujan terus. Atau jangan sampai ketika saudara dengar bahwa saya berdoa, ketika saya melayani satu waktu di daerah sekitar Sumba, itu pas ada sejumlah orang, Marapu masih ada di situ. Kami mau pergi ke pemakaman kepala desa Mereda Kalada. Hujan besar. Kepala desa di situ bilang saya, berdoa kok hujan berhenti kok kita jalan. Sebenarnya ngiri. Puji Tuhan lah, berdoa hujan berhenti kami bisa jalan. Terus saya merenungkan begini, saya bilang begini. Jadi apakah pendeta Yandi itu tidak perlu siap payung kok di rumah? Kok dia berdoa hujan berhenti? Jadi jangan kasih kecil Tuhan punya mujizat, pekerjaan yang besar itu dalam kita pun kerangka berpikir yang sempit sekali. Yang terakhir, saudara-saudara, ini tadi saya bilang ini endingnya di sini. Orang yang ada pada panggilan Tuhan itu, supaya dia sadar bahwa kenapa pelayanan ini sangat penting, saudara, itu dia akan sampai pada apa yang saya sebut dengan nama, dia mengalami sebuah pertumbuhan spiritualitas. Dia punya ini spiritualitas dan iman itu bertumbuh. Itu jalurnya di situ. Kenapa saudara? Banyak orang melayani Tuhan bertahun-tahun tanpa spiritualitas yang bertumbuh. Tanpa spiritualitas yang bertumbuh. Apa itu bertumbuh? Saya menjelaskan di banyak sekali tempat, saudara. Pertumbuhan itu begini. Anak umur 3 tahun tidak bisa pikul ini mimbar berat kira-kira 10 kilo. Tidak bisa. Karena dia umur 3 tahun. 17 tahun kemudian, ini anak umur 20 tahun. Dia sudah bisa pikul mimbar yang 10 kilo atau tidak? Bisa. Yang berubah anak atau mimbar? Anak. Itu pertumbuhan. Bukan beban yang menjadi ringan, tapi dia meminta bahu yang semakin kuat. Karena dia percaya kalau Tuhan izinkan ada beban dan persoalan, Tuhan tahu dia punya kekuatan sampai seberapa kuat. Itu pertumbuhan. Saudara berhenti menangis, merengek-rengek, meminta Tuhan kalau bisa ringankan ini beban. Itu anak-anak belum bertumbuh. Kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti saya, terlalu sibuk suruh orang lain berubah, sampai lupa merubah diri sendiri. Padahal perjuangan paling besar itu sini. Saya bercerita dengan banyak orang, saya kasih tahu orang. Setan tuh takut sama tong, Jo. Kalau tong sekali berdoa itu setan bangun lari. Mungkin baru dengar kita pun suara setan langsung lari. Tapi itu setan yang dari luar.
Jarang sekali ada hamba-hamba Tuhan datang, "Ya Pak Pendeta, tolong berdoa kau usir buang setan kepala batu di sepul." Itu tidak ada. Jadi kita sibuk dengan orang lain pun setan di luar, setan di dalam kita tuh kita kasih tinggal dia semakin besar, semakin besar. Kedewasaan itu ada 3, saudara. Pertama, dewasa biologis. Dewasa biologis itu hari kita pemberat badan hanya 37, sekarang sudah 73. Itu dewasa biologis. Waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut teratas, atau sekarang ke perut ada 3, satu di sini, satu lagi. Itu dewasa biologis, siapapun bisa begitu. Makan tidur, cocok gumuk. Apalagi corona begini, ini kita di rumah makan terus begini. Woi, itu lama-lama ini kancing dong jaga jarak dengan ini barang semua ini. Itu baru dewasa biologis. Kedua, dewasa psikologis. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia, dulu lihat apa? Hai, ini badan saya yang besar, sesungguhnya dia masih. Nah yang ketiga, ketika dia punya kedewasaan spiritualitas dan kedewasaan iman, itu yang menarik, saudara. Kenapa? Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Banyak orang melayani karena gerakan dari luar ke dalam, bukan karena dari sini ke luar. Ini dia hidup, dia melayani dari cara pandang orang terhadap dirinya. Masih banyak kita punya spirit yang bermasalah. Semua yang kita kerjakan itu butuh pengakuan dari luar. Itu spiritnya bermasalah. Orang yang ada pada jalur panggilan Tuhan itu, spiritualitas itu bergerak dari sini ke sana. Saya bikin status saudara mulai kok tidak penting. Saudara setuju kok tidak penting, karena saya mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan Allah. Saya tidak akan sibuk dengan butuh pembelaan dari siapapun. Ini serius. Spiritualitas yang bertumbuh itu membuat kita yang berubah. Kalau saudara berdoa dalam spiritualitas yang dewasa, saudara akan berdoa begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saudara mau. Ketika saudara doa, saudara puasa, doa dan puasa itu merubah dirimu dan bukan merubah Tuhan Allah. Masih banyak orang ini kan bergumul, Tuhan nih, saya berdoa sampai berhenti toh. Karena kita lagi berusaha untuk menemukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Padahal doa yang sesungguhnya dalam kedewasaan itu adalah membiarkan seluruh pikiran kita, membiarkan seluruh perasaan kita Tuhan kuasai. Membiarkan pikiran dan perasaan itu Tuhan kuasai. Saudara lihat sekarang, kalau orang membiarkan seluruh pikiran perasaannya Tuhan kuasai, hidupnya berkenan kepada Tuhan kok tidak? Tapi kalau orang tiap hari punya jam doa yang ngeri, dari pagi sampai malam dia hanya berdoa sah, tapi tidak membiarkan seluruh pikiran perasaannya Tuhan kuasai, hidupnya berkenan kepada Tuhan kok tidak? Saudara lihat, kedewasaan spiritualitas merubah kita. Kadang-kadang perubahan itu begitu perubahan itu begitu pelan, sampai kita sendiri tidak rasa. Orang lain yang bilang, wih, kakak sudah berubah. Kita bilang, betul. Karena itu saya kasih tanda hati-hati. Jangan terlalu percaya kalau ada yang tak kujud datang dan bilang, kakak, sudah tahu kosong, belum? Besok bertobat. Besok bisa gila ulang, saudara. Tidak semua orang pun pengalaman rohani itu seperti Paulus. Yang Tuhan pegang, tidak. Dia ikuti ini perjalanan, tidak. Ini memang persoalannya ada pada saya. Nah saudara lihat, ini dia alat ukur, 6. Saudara malam pulang dari sini, saudara renungkan, saya masih ada di ini jalur, kok tidak? 1, tujuan Tuhan, bukan kita pun tujuan. Kadang-kadang kita bikin, karena kita merasa pantas, kita kira kita pun tujuan, itu tujuan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah kasih kita kosong. Ada karunia-karunia. Ada pakai kok tidak itu karunia yang Tuhan kasih. Ketiga, Tuhan itu, kalau kita masih di jalur panggilan Tuhan tuh, kita melakukan segala sesuatu bermakna. Bermakna untuk kepentingan yang banyak orang itu. Keempat, dia panggil kita untuk dengan banyak cara. Banyak sekali cara. Untuk kita menikmati dia pun ini dia punya mujizat-mujizat dan karunia-karunia. Nah, ini yang kelima, yang keempat itu, dia mengarahkan kita untuk ambil keputusan.
Karena saudara tidak akan bisa buru 2 rusa sekaligus untuk dapat di satu waktu yang sama. Tidak bisa. Itu nasihat orang tua dulu. Alkitab bilang begini, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Harus ambil keputusan. Kakak Nona dong seumur 28 tahun, belum menikah, ada 2 laki-laki sekaligus mau. Yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Buat tiap malam hanya bilang, ini kok, ini. Lama-lama tidak kawin itu. Keputusan menjadi penting. Baru yang terakhir, kita ada pada kedewasaan iman. Oh, kita rasa beta hidup yang lama nih salah ini. Beta begini, begitu Itu ukurannya begitu. Jadi ya, tapi ukur kita, saya jangan ukur orang lain. Nanti orang lain itu dan dia pun. Kadang-kadang beta berkhotbah habis orang Pak Pendeta khotbah tadi pas. Coba bilang pas dia sabar, pas dan dia. Son pas yang kakak kok. Son itu khotbah sampai beta disili sedikit video di sana. Itu memang sudah lalu itu. Nah, saudara-saudara, memang urusan dan diri ini urusan yang serius. Sehingga kita melihat pelayan-pelayan kita itu sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita semua ini berdosa. Kalau kita semua berdosa, kalau kita sepakat bahwa semua manusia sudah berdosa, siapakah manusia yang bisa pergi paksa Tuhan untuk datang selamatkan kita? Bisa kok tidak? Jadi kalau kemudian kita selamat, semata-mata itu hanya karena kasih karunia. Dia mau turun kok, tolong amis yang kita. Yang bisa saya buat itu adalah, Tuhan, saya bisa mengucap syukur dengan cara ini saja. Tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Bebaskan dirimu dan biarkan Tuhan menarik dirimu untuk ada pada jalur yang seharusnya. Katakan sesuatu kepada Tuhan dengan jujur. Karena Tuhan menyelidiki hati dan Dia tahu siapa kita. Saya kira saya cukup saja di situ. Tuhan. Masih yang di